Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, Ngobrol bareng Pican. Maksudnya kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Emang ntar gajinya berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. tapi kan Ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Nggak ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Gue pengen beli topi yang ada ini deh, Cing. Banyak Yang ada- di itu tuh, apa namanya, taman-taman bermain. Apa di taman depan itu apa namanya? Di Disneyland maksud gue. Disneyland, Universal gitu-gitu tuh keren-keren yang ada gitu-gitu aja tuh. Iya, ada gininya, terus ada love-nya gitu, Ada Cing. love-nya, iya. Bagus tau. Iya. Gue tuh sekarang udah harus pakai topi, Cing, ya, Cing. Ah itu mah kebiasaan aja. Tadi kan gue enggak. Nah justru itu, karena orang udah kebiasaan aja, terus kalau melepaskan kebiasaan itu kayak canggung. Lo apa aja nih udah kebiasaan celana pendek. Iya, Pakai celana bener. panjang pasti lo canggung sendiri. Padahal orang yang lihat mah biasa aja lo. Ya bener, gue tuh udah jarang banget, Cing, pakai celana panjang sekarang semenjak gak kerja. Jarang banget kemana-mana pakai celana panjang. Tapi jadi beda, Cing. Kenapa? Pantat jadi wangi, Cing. Jadi nggak bau apa Prongus. kayak dulu. Iya, kayak dulu kan bau tenda abri. Sekarang udah enggak. Tenda apa sekarang? Pramuka. Emang kenapa kalau pakai ini? Apa? Kalau pakai celana panjang, Bu? Enggak lo, Keringetan, nyiumnya kan? gimana dah? Orang Lo atau gini- orang. Lo giniin ya? Kita kenapa kalau kalau habis kita habis megang sesuatu yang bau kita cium ya? Pasti ya. Ya, ini nih, inian apa? Tai kaki. Tapi kita pura-pura. Gini. Oh, jadi gini. Tapi ini, kalau gini kan ketahuan mau Ketahuan diem, banget jadi gini. pelan-pelan gitu kan. Tapi kecium juga gitu. Iya. Kenapa ya? Padahal orang lihat loh. Iya, bener. Maksudnya tahu juga. Tahu, gini-gini nih. Ya. Tapi itu kenapa ya? Penasaran. Udah pasti bau kan. Orang pantat maksudnya sebersih apapun gitu. Padahal masa bau pohon apa? Bau pohon cemara nggak mungkin ya. Iya, pinus, bau pinus Hutan enak. pinus kan nggak mungkin. Menenangkan baunya. Tapi kenapa ya? Maksudnya ini kaki nih, kita terus Kuping. kuping, habis kuping. Udel. Ini ketek. Terus, Tapi lucunya kayak walaupun sendirian, Cing. Misalnya lo lagi sendirian, tapi tetap lo kayak gengsi gitu sama diri lo kalau langsung nyium. tetap jadi berapa gini? Pura-pura gitu. Ah, goblok. Itu kenapa ya? Hah? Pura-pura gatal padahal. pura-pura. Kok gini, Cing? Gue sering liat kayak gini kalau ini. Kalau Rahman mah enggak, Cing, dia langsung Langsung dimulai. langsung ini. Pantatnya. Pantatnya diambil, copot dulu, krek gitu. Wah, pantat aja lagi. Pantatnya bisa dicopot. Aduh, Makan kencur loh kalau batuk-batuk gitu. masa sih? Iya, gue Fik udah formula kayaknya kalau batuk-batuk itu mah fik formula ya langsung. ngantuk, Kencur yang ngaruh, Cing. kencur, ngaruh. Gue udah berkali-kali lah gitu. Cuman gue kalau ada tujuannya aja makan kencur. Mau apa misalnya mau Mau camping? mau Tujuan kan apa? mau stand up, mau apa yang perlu butuh suara ini, nafas panjang. Dari siaran, kencur. Cing, dari siaran gitu. Enggak, baru aja nih kemarin dikasih tahu Skies. Hah? Bukan Terus kemarin, maksudnya sebelum show kemarin. Lu makan?
Gue makan kencur Tapi itu terus. kan di sebelah kayak kagak enak cing rasanya cing. Iya emang kan obat juga emang kagak enak. Gue tuh butuh tuh yang gitu karena kan sekarang kan gue Iya, jual suara, Cing. betul, Iya. betul. Gue kan mau lomba ini burung kicau. Boleh kayak lomba burung Kicau kicau tapi balau. kan kita yang tikiwik. Burungnya ngangguk-ngangguk aja. Ini kata burung orang ikut. Orang ngapain sih kayak gitu? Tikiwik. Terus suaranya beda sendiri lagi. Tikiwik. Burung apaan lu ini cikiwik? Berarti yang dinilai apanya? Indahnya apa lamanya? Cikiwik. Indah kan? Lu nggak suka cing? Burung dara gue suka. Gue main burung dara. Dulu kan, sekarang maksud Dulu. gue sampai sekarang nggak. Sekarang mungkin kalau dibolehin, karena burung dara itu bau Bau banget. tainya kali ya. Aromanya burung dara itu bau. Maksudnya kalau lo milih burung dara pasti bau. Tapi lu udah nggak sama sekali burung Udah kicau apa enggak? Burung itu udah enggak. Cuman kalau burung dara, kalau gue kepisangan gue masih nongkrong di kandangnya ngeliatin gitu. Nongkrong di kandang burung. Oh main ke ini pasar burung. Depan rumah gue tuh kandang burung dara di Pisangan. Punya warga. Punya warga ya. Oh jadi burung satu komplek taruh situ. Iya, banyak. Bau jadinya emang. Lu nongkrong di situ ngeliatin. Iya, ngeliatin, demen. megangin gue. Lorok, teritis gitu-gitu ya. Selap, gambir. Nemu tetangga sebelah rumah gue cing. Wah gila cing. Cerita katanya burung ratusan juta, Iya. miliaran gitu-gitulah. Kalau kemarin sih terakhir gue ke Pisangan, ada gue sendiri tuh di situ tuh. Udah ditawar 55 juta nggak dijual. Karena dibeli 56. Rugi sejuta. Bukan mahal ya rugi. Kamu Bagus sih, tapi emang rugi aja dijual ya. Orang beli 56. merek apaan itu cing? Merek apaan? Mereknya Polytron. Polygon, mereknya Polygon. Polisi sinetron. Bisa buat sekolah. Polytron, polisi sinetron. Kalau burung dara itu, gue tuh sempat tahu cara mencari tahu apakah burung ini bagus atau enggak. Dipegang sayapnya, jenis bulunya, terus kualitasnya, otot-otot sininya nih kita pegang, bolnya kita pegang. Namanya japi tudang. Pakai ini, pakai jempol pegang. Dipegang gitu nih, rapat apa enggak. Oh rapatnya enak nih kalau rapatnya gitu. Laki, bukan yang kan lakian yang kita ini. Hah? Jadi kalau di japi tudang, namanya entah japi tudang tuh apa ya? Mungkin di dalam tuh tulang-tulang gitu. Jadi kalau dia semakin rapat, itu akan menunjukkan dia semakin berani. Turunnya tuh semakin berani karena burung itu nyali. Jadi langsung turun dari tinggi tuh, itu nyali tuh permasalahannya. Jadi kalau semakin rapat boolnya, Dia semakin nyalinya semakin ini. Ada burung yang mau turun nih, set, gitu dulu, ngawang dulu, gitu lagi. Itu boleh longgar, ngawang. Ci? Nah itu boleh longgar. Coba kalau Japi orang tudang. ngaruh nggak kalau orang? Kalau boleh rapat nggak bisa berak. Ya tai lagi nih. Tapi emang bener sih cing, Mike Tyson tuh bola rapat banget cing. Mike Tyson makanya dia berani banget. Emang lo tahu dari mana? Bol dia rapat. Bolnya meeting rapat. Oh gitu. Salah satu indikator burung bagus apa enggak itu dari. Nah namanya japi tudang. Itu tahu dari kecil. Waktu kecil lo tahu apa pas sudah gede? Udah dari kecil tahu. Masa kecil tuh ya. Masa Jadi kecil gue. jadi dari kecil kita nongkrong kan dapat informasi aneh gitu juga. Iya. Pas lagi kecil mah biasa aja ya nerima. Pas begitu udah gede, gue bergaul sama orang. Kayaknya ini informasi gue doang yang tahu dah. Gue pikir ini informasi umum. Lo pikir pas SMA deh tahu ya? Hah? Lo pikir pas dikasih tahu pas SMA sekolah gitu? Enggak, maksud gue pikir itu informasi umum yang orang lain pada tahu juga. Bawa Nggak burung ada. begitu gitu. Mana ada boleh rapat jadi pemberani itu kita aja nggak ada yang tahu cing. Gue tanya sama Ius yang keroncong salon. Dia jago juga. Gue pertama kali main burung sama bokapnya Ius. Keroncong Apa salon. bapaknya? Iya, maksudnya bapaknya ini melihara burung. Gue tuh bagian yang lepasin. Oh. Tapi gua ngeliat Bang Ius, gua agak insecure sama tua gua cing. Karena Dia mudanya kan ganteng gitu cing. Iya. Ya tuanya begitu cing kayak dia busi masih motor sebenarnya rusak. ganteng. Cuman Inner beauty-nya nggak keluar. iya ya. Inner beauty-nya. Inner beauty nggak keluar ya. Inner beauty-nya nggak keluar. Tapi lihat video klip mudanya mah, uset dia ganteng banget cing. Iya, masih ada inner
inner apanya namanya ya, kalau inner gitu. Aura. Auranya. Tuanya begitu ya, layu bener ya kayak Semua tua juga Matis. layu. Enggak, Cing, ada Ferry Salim tuanya ganteng. Lu lumayan lah, Cing lah. Anjay. Enggak, lu Tapi lumayan lah. hard rock. Padahal kita bikin sekarang dilarang sama Sky. Apaan sih lu ngelarang-larang gua pakai hard rock? Gue di DM-in, Cing, gara-gara episode gue ngasih kaos lo hard rock. Gue di DM-in, banyak banget yang DM-in gue. Bah, jangan kasih Cing Abdel kaos hard rock lagi. Banyak banget yang DM-in gue begitu. Apaan sih Gue ini? tuh gak ngerti awalnya kenapa gue gak boleh ngasih kaos hard rock. Ternyata ada episode itu sama Kang Soleh, gue belum nonton tuh. Pas nonton, oh ini. Bang bapak. Emang bapak sih nggak harus selera kalau. Tapi kalau menurut gue, masalah kaos hard rock itu bener, ada benernya, ada salahnya Kang Soleh. Benernya adalah kalau beli ke toko hard rock, bener bapak-bapak itu, Cing, biasanya. Enggak. Kalau gua lihatnya gitu, Cing. Anak muda tapi buat bapaknya. Buat kado. Nah, tapi anak muda sekarang nyari kaos hard rock vintage. Yang Vintage itu apa sih ininya? 20 tahun, udah 20 tahun, tahun berapa tuh? Berarti tahun 2004. 2004-an. 2004, 2003 itu tuh orang padanya Justru kalau vintage isinya begini-begini doang. enggak juga, Cing. Hard rock yang baru-baru itu tuh, yang pakai gitu tuh, itu baru. Enggak, yang lama-lama artnya juga banyak yang bagus, Cing. Bahannya tebel, gitu-gitu Ya. ada juga gue lihat. Ya, Nah, bahan-bahan itu tebel. dikoleksi tuh yang tahun. Itu harganya lumayan loh, Cing. 400, 3,5, gope, ada yang segitu. Bekasnya itu? Iya, bekasnya. Coba, Nah, tapi kalau bapak-bapak yang ke toko hard rock, bener juga sih gue pas, iya juga yang ke toko hard rock tuh biasanya bapak-bapak. kagak ada. Sky kagak ada, Chan, waktu kalau gue ke toko hard rocknya, bawa bapak. Disuruh kali dia malu nyuruh anaknya. Mungkin ya. Bapak di mungkin. luar. Ntar gue ke New York, nih. Lo video, coba lo Gue videoin. videoin. Gue videoin nanti, nih, lihat nih yang belanja. Ntar pasti jawabannya, itu disuruh bapaknya. Itu gue tahu banget. Terus yang jagain itu, yang si mas-masnya itu, keren-keren banget anak-anak muda gayanya untuk ngelayanin anak muda gitu. Ya emang di sono begitu, Cing. Rata-rata yang kerja ya anak-anak Kali ya. muda. Ya kan bapak-bapak mah udah nggak begitu, Ah, iya kalau pensiun. masa yang ngelayanin tuh. Kan nggak ada pensiun di sana. Bapak tuh di kelurahan, di kelurahan Masakuset gitu. Masang kuseng. Masakuset. Gua untuk kecil sering banget, Cing, tapi suruh bapak gua. Masang kusen. Enggak lah, Apa? disuruh mijitin. Masa emang keluarga gua dari ini kali Wika Gedung mau suruh Masakuset. Masang kusen, pijitin apaan? Kalau pulang kantor suka nyuruh mijitin, suruh ngambil air minum, disuruh-suruh mudah, suruh beli rokok, nyuci motor. Gua sama bapak gua dulu waktu kecil. Makanya gua tuh waktu kecil tuh suka trauma, Cing, kalau dengar suara motor atau mobil bapak gua datang tuh, gua suka agak trauma. Misalnya bokap gua tuh ciri khasnya gini, kalau pulang naik mobil nih, digas dulu terus dimatiin. Itu ciri khas orang zaman dulu nggak? Iya. Ya kan? Betul, Jadi sebelum matiin mobil tuh digeber dulu. Motor atau mobil Iya, ya atau kayak mobil. gitu. Baru matiin. Nah itu gua, wah datang dia gitu, Cing. Disuruh-suruh. Karena pas dia masuk, pasti apa yang dilakuin salah. Contoh misalnya gua lagi nonton TV tiduran. Nonton TV jangan tiduran mulu. Duduk gitu. Nanti kalau duduk jangan duduk mulu, tiduran. Tidur. Gitu. Pengurap. Nonton TV jangan dinyalain. Nyalain terus. Rusak mata. Gitu. Nggak boleh deket-deket, jauhan. Iya. Begitu. Terus kalau bener nih misalnya lagi moodnya dia pas masuk, mungkin pas nih nyuruh ngapain lagi nih ya, karena ini anak udah kali ya setiap hari gue suruh dia bingung kali ya. Pijitin gitu, Cing. Kok nggak tuh mobil kotor cuci, motor cuci gitu, Cing. Dirokok. Jadi nggak bisa ngeliat dalam hati gue mungkin ya, ini orang nggak bisa ngeliat gue diem banget. Kalau gue enggak pakai nyuruh-nyuruh karena itu udah pasti akan gue lakukan setiap hari. Apa tuh? Nyuci mobil, nyemir sepatu. Oh iya benar, nyemir Setiap sepatu. hari gue. Bagian gue pikir waktu itu gue ingat-ingat perasaan gue gimana tuh. Kenapa sih harus gue gitu kan, banyak orang nih. Kan gue berdelapan. Maksud gue udah itu berurutan masalahnya. Dari nyuci mobil, pulang nyemir sepatu. Gue bilang, ini kenapa harus gue sih berurutan begini? Gue mana gue nyuci mobil, rumah kan di gang nih, nggak masuk mobil. Jadi kalau mau nyuci mobil bawa ember dari rumah. Adalah jaraknya 30 meter, nenteng-nenteng ember gitu.
Itu pasti 2 kali bolak-balik gue karena 1 ember nggak cukup. Nggak cukup pasti nyuci mobil. Gue menjalani hidup setiap hari. Itu nyuci mobil tiap hari Cing? Tiap hari. Mana pelek kagak bersih, dia kagak mau berangkat. Pelek itu. Allahu Akbar. Gue bilang, kenapa harus gue sih? SMP itu gue dari SMP sampai kelar SMA. Kakak lo nggak Kagak ada. Kan kakak gue yang gue bilang ada yang nyuci, ada yang ini. Oh udah ganti-gantian, cewek yang cowok? Yang cowok kagak tuh. Kakak gue yang paling atas, paling kagak ada kerjanya nih si Ires. Dia emang kagak ada kerja, emang bandel anaknya. Oh, tapi emang itu ditugasin. Abdel kamu nyuci mobil? Iya. Tiap hari gitu? Tiap hari udah. Abis itu ya udah setiap hari harus lakuin itu. Kalau enggak, pernah nggak? Lo nggak tiba-tiba kaki lo digantung misalnya di atas, kepala lo di bawah Kelelawar. Pernah ngeliat kelelawar kencing nggak? Hah? Enggak. Dia kan terbalik. Dia balik dulu lagi. Kencing. Kalau enggak juga ya? Pernah kali Cing lu Cing? Oh, nggak boleh apa-apa terbalik nih ya? Iya. Jadi begitu aku balik dia muter dulu baru dia kencing gitu. Oh, pinter juga ya? Iya, kelelawar. Itu belajar dari pengalaman. Iya. Yakin gue itu pasti pengalaman. Kena ya? Jadi dia balik dulu gitu. Nah, lu masih mending Cing suruh nyuci mobil Cing. Nyata kan ngobrol-ngobrol, karena gue pernah ngobrol ya. Ini kan kayak apa? Bukan romantis sih, kayak lebih kayak deg-degan itu setiap dengar mobil digeber tuh. Aduh, suruh nyuci mobil nih. Ya gue tiap bangun pagi. Habis itu gue ke pasar, Chan. Ngapain? Belanja. Mau nyokap tuh? Iya. Anjing kesian banget Cing, lu Cing. Ke rumah gue kan ada toko-toko kelontong kecil-kecilan lah gitu. Nah itu gue yang belanja ininya. Kan banyak orang ya sebenarnya yang lapar ya. Nampak lu semua Cing ya? Nah, Terus abis itu dagang koran kan ya? kerja. Abis itu abis itu dagang koran abis itu. Enggak lah. Maksudnya dia dagang koran. Jadi si Budi kecil kayaknya. Kayak tersiksa banget kalau gue ini ya. Hah? Kasihan banget kalau sampai semuanya lu. Apa dari duit segala. Benerin genteng gue tuh. Gue gitu. Setelah gue pikir-pikir, kehidupan masa kecil gue itu membuat menjalani hidup waktu gue gede tuh lebih gampang karena gue tahu harus yang bener tuh harus kayak gimana gitu. Makanya gue agak cerewet tuh kalau tahu ada orang nyuci mobil nih. Oh, nggak bener. Nggak benar. Salah step-stepnya. Step-stepnya salah. Kalau gue mah sampai buka nih sampai giniannya nih yang engsel-engsel nggak ada debu gue. Nggak boleh sama bokap Itu gue. diajarin apa? Ya dicerewetin aja awalnya, sini ya bersihin dong sekalian, percuma lo gitu. Lo bersihin luarnya doang, dalamnya enggak tuh percuma, kata dia gitu. Nah paling kagak enak itu Cing ya, ngerjain sesuatu terus dipantau tau gak Cing? Cing ya? Iya. Terus dikomenin. Bokap gue tuh dulu ya, misalnya gue lagi nyuci nih, dia duduk sebelahnya gini. Nggak bersih tuh. Gimana kamu dapat hal-hal besar kalau hal kecil aja gitu nggak gitu-gitu Cing, ngoceh-ngoceh gitu Cing. Tapi kayaknya bener deh. Iya, Itu bener sih, tertanam sama kita dah. Gua Jadinya. Lo secara lo nggak sadarin aja, lo berbuat sesuatu total itu gara-gara didikan bokap menurut gue. Oh iya mungkin Sampai detil-detilnya. alam bawah sadar kali ya. Iya, lo kayak yang kemarin launching itu. Launching cafe itu. Itu kan lo detil sampai lo. Wah, ini kita perlu fotografer beneran nih. Iya. Ini perlu ini. Itu kan mungkin karena udah kebiasaan kerja nyuci mobil, itu lo perhatiin tuh semuanya detil. Iya, jadi ada takut. Daripada digampar. Iya, nah mungkin itu juga kebawa. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya. Pasti ada efeknya ya. Efeknya, pengalaman kita di masa kecil itu, entah bagus entah buruk ya. Iya, apapun itu mau buruk ya mau jelek pasti ngaruh ke kita tua ya. Kita tua, ya. Temen gue lebih tai Cing, tapi emang dia akhirnya jadi sukses sekarang. Dia finance director lah temen gue. Dulu waktu kecil itu, ini orang ini pas gua kerja bareng sama dia, anjir nih orang kok detail banget, terus ngajarin tuh hal-hal basic tuh harus, pokoknya hal-hal basic tuh harus bener lah. Lo kalau ngerjain yang simple dan basic itu udah bener, udah insya Allah beres lah yang gede-gede. Ternyata waktu masa kecilnya bokapnya tukang ikan Cing, tukang ikan hias. Jadi setiap cupang gitu, nah setiap hari itu bayangin aja berapa ratus botol itu dia nguras Cing airnya. Nah bayangin ya, sekarang ini kan sempat lagi tren tuh ikan cupang, ikan hias, merah-merah. Dia enak Cing, trauma dia Cing. Ngeliat ikan. Gue juga lagi main cupang lagi dulu. Gue mah nyari encu juga, nyari kutu air. Kutu air dicari.
Dulu masa nggak belum nyari kutu air kita nyari. Bener. Di got Encu, ya? iya, Di encu. kali. Encu. Kalau Oh sekarang mah beli, Cing. Iya udah beli. Sekarang mah tinggal telepon dia langsung nelfon lu ke Encu, langsung nelfon ke Encu. Cuk. Encu jawab. Iya kek gitu. Itu sama kakek. Lu waktu yang kemarin lagi musim cupang hias itu tuh gue, karena gue dulu main cupang ya, dan cupang hias itu cupu. Kita nggak ada yang main cupang hias, bener. cupang adu. Apa namanya, Cing? Cupang adu, Cing? Bagan, yang badannya Ada gede. namanya ya? Ada, Bagan bagan. ya? Bagan tuh yang badannya gede, ya kan ya? Gue bilang nih, kok cupu-cupu banget sih Pak ikan cupang hias. Karena kita dulu nyari cupang adu. Cupang udah. aduan nih yang Cupang badan hias jarang banget. Oscar, Iya. Slayer, dulu mah Iya. nggak, karena kan buat diadu, Cing, dulu itu zaman kita kecil, Cing. Iya, buat Kalau diadu. Slayer diadu, trondol. Iya terondol, iya. Kita nggak mau kita, tapi emang bener, Cing, dulu miaranya ikan gituan ya. Iya. Buat diadu tapi jangkrik lo ngadu gak? Ngadu. Jangkrik. Dulu jangkrik kan nyari juga, Iya. kita nggak beli. Iya. Bener nggak? Betul. Nyari sekarang pada kemana tuh, Cing ya? Yang di ini bambu. Iya ini tahu, ya, jadi di bambu. kandangnya. Iya. Ngadunya di situ, sampai mati kan ya, Cing ya? Iya. Biji karet. Biji karet ya dong, ditekan, trak gitu Nah, kan. Dalamnya suka diisi semen tuh. Kalau yang curang. Hah? Iya bang bener, dalamnya isi semen ini. Gue pernah tuh dikorek, dalamnya isi semen, ntar kita adu sama tuh. Prak! Kalau orang mati. Beneran lu isi semen, Cing? Banyak yang itu. Yang supaya menangan. Curang banget. Curang, tapi kuat, tapi kulitnya retak-retak. Tahu kan nih, retak tapi nggak pecah, semen nih gitu. Goblok. Curang Curang, banget. buat apa orang nggak ada hadiahnya juga itu mainan gituan kita. Tapi bangga, Cing. Iya. Gua dulu kok sampai terkenal, Cing, temen gua main biji karet jago. Wah, tuh orang bijinya kuat banget. Biji karet kan bukan masalah jago. Biji Bijinya karet kan tuh nyari yang bijinya. Iya. Nah, tapi dia menang mulu, Cing. Diginiin kali. Punya orang yang hancur. Trek begitu. Tapi bukannya dulu, oh iya dulu gini ya, itu Iya, di ban itu ya. Ini satu, ini dua, ini prak begitu. Itu bayangin nih, zaman dulu kita mainannya begitu, Cing ya. Iya. Beda sama anak zaman sekarang. Anak mak gua suka gue marahin tuh kalau banyak main apa iPad, nggak ketemu temennya tuh kadang-kadang, aduh, ini ngaruh nggak ya ke tumbuh kembangnya dia? Ngaruh kali ya. Kayak dulu kita main nggak pernah bisa sendiri, mainan sendiri apa sih? Mainan Orang-orangan apa kan nggak? Orang-orangan. Iya. Wayang. Orang-orangan ngapain? Robot-robotan itu, Cing. Tapi zaman lu mah belum ada robot-robotan ya. Emang wayang zaman lu sih, Cing, kayak gitu. Tai. Ada ya kayak pesawat kayak gitu. Iya, gitu-gitu, mau mobilan. Apa kayak sekarang action figure Iya, gitu. kayak gitu-gitu. Kayaknya bukan permasalahan belum musim dah. Maksudnya gue belum mampu aja pada saat itu kali ya. Komik-komik. Komik iya, komik silat tapi nyewa komik. Gue nyewa dari rumah gue tuh ke Jatinegara, ada kali jalan sejam. Nyewa. Pacaran ada. SD pacaran? SD enggak. SD belum pacaran? Enggak, nyimeng doang. Kagak lah. Gue juga lagi. Pacaran enggak, belum. Terlalu kecil dan terlalu dulu kali. Oh. Terlalu dulu. Nah, itu yang gue takut tuh apa behavior anak-anak zaman sekarang nih ya, kayak mereka misalnya main gadget, sibuk apa, enggak di komplek gua kan kagak ada anak kecil ya, Cing. Anak kecilnya Ada kali di dalam. Iya, di dalam nggak main yang kayak kita dulu kan main bola, main apa di luar, ini kagak dia. Jarang, paling pas 17-an atau ada kemarin tuh halal bihalal baru pada ketemu tuh temen-temennya. Nah dia mainnya pada sama anak sekolahannya kali, nggak sama anak rumah, anak-anak sekarang. Iya, tapi kan waktu di rumah tuh lebih banyak gitu loh, Cing. Sore itu kan pasti mereka di rumah rata-rata. Dia terus pada di rumah aja, pada mungkin kayak anak gua tuh mereka nggak boleh main handphone ya, mereka main sendiri, main orang-orangan, main mobil-mobilan sendiri, main sama kucing, manjat tebing gitu aja. Rock climbing namanya kan. Gitu, Cing. Nggak main sama kita dulu. Nah, ngaruh nggak ya ke Ngaruh inner child mereka pasti kan? pada satu saat nanti di zamannya kita susah sih ngomonginnya. Maksudnya kita susah taruh keadaan sekarang diperbandingkan dengan keadaan dulu. Kenapa kita dulu sering keluar main karena memang di rumah tidak ada fasilitas main. Akhirnya kita mau main ke luar untuk
main bentengan, pokoknya main dah. Kayak gue pulang sekolah, pasti gue ke kandang burung yang kandang burung benar ke kandang SD ini. Gue pulang tuh Ini sekitar matokin beras juga nih di kandang burung. 4:30 kali kalau siang ya pulang ya. Gue mungkin ini gue di RT 3, gue main ke RT 17 untuk nonton burung. Karena di rumah udah nggak ada main, atau gue takut disuruh juga kali ya. Udah sore, udah bukan bagian gue lagi nih. Jadi gue ngilang sampai maghrib gitu. Nah, tapi kan zaman dulu nggak takut diculik, Jing. Kalau sekarang tuh kayak anak gue mau pergi nih jangan kan ke RT dah. Kan rumah gue kan blok-blok gitu ya. Aduh, ntar diculik lagi. Ada gitunya, Cing. Ada takut-takut ntar hilang lagi. Ada gitunya gue. Kalau dulu enggak ya? Iya, dulu kan kayak Dulu juga jarang kali yang culik ya. Maksudnya kalau begitu nyulik, dijual juga jarang yang mau beli. Maksudnya anak banyak. dia bikin rawon kagak enak. Penjualan anak kayak dulu nggak ada ya. Kalau sekarang ini ya. Sebenarnya nggak juga sih, Cing. Nggak juga apa-apa sekarang berita penculikan mungkin juga nggak terlalu banyak ya. juga, tapi kita ini takut ya. diculik. Iya, kalau gue juga takut tuh. Ya kan takut diculik kan. Makanya gue bilang, kayak gue SMP ya. SMP kok gue bisa camping ya? Gue bilang kok gue dibolehin ya? Iya kan? Waktu sama orang tua. Kayak gue anak gue kalau ini gue nggak izin. Nggak bakal kasih kan? Iya. Nah, ada gitu-gitunya tuh, Cing. Kenapa ya? Apa ngaruh? Makanya yang bermasalah ini kitanya, takutnya kan akhirnya kan impact ke anak kita nih. Nanti tuanya tambah khawatir juga apa mereka malah ngerubah behavior kayak, dulu kan gue dilarang-larang bapak gue, sekarang gue bolehin anak gue main di luar, kagak diculik kayaknya gitu. Kayaknya kagak dah. Kayaknya berbeda dah. Karena kan perasaan kita berubah begitu jadi orang tua. Cara memandang kita berubah begitu jadi orang tua. Waktu kita kecil, maksudnya kita ngerasa orang tua nyuruh, marah segala macam itu adalah untuk kepentingan orang tua kan. Iya. Begitu kita jadi orang tua kan kita baru tahu. Iya, kayak nyuci mobil. Iya. Sebenarnya dia ngajarin kita disiplin. Benar. Iya, supaya bersih juga sih emang. Iya. Cuman ada nilai-nilai itu ada. Supaya bersih. Tapi nilai-nilai itu Ya, ada. nilai itu ada. Iya, Benar. lo lakukan hal-hal yang kecil dengan benar, niscaya hal-hal besar juga akan ikut benar gitu. Iya. Karena dari yang kecil itu disiplin. Benar. Maksudnya lo, bokap gue kan selalu berangkat pada waktu yang pasti. Berarti gue 1 jam atau 1,5 jam sebelumnya gue udah harus nyuci. bangun, ya. Udah harus nyuci mobil setiap hari. Berapa jam tuh nyuci? Kayaknya 1/2 jam 45 menit Ya dah. Allah. Pokoknya 2 ember dah. Satu buat nyiram dulu. Terus dibersihin, bilas, dibersihin lagi, mana kagak ada kanebo, jadi giniin. Akhirnya gue tahu, Cing, kenapa patokan lo sekarang bukan waktu, bukan menit, tapi ember, Cing. Kalau tanya, Cing, berapa lama kita ke Jogja ya? 20 ember. Malu gue minta beliin selang, nggak dibeliin. Jangan, maksud gue ini pakai selang aja dah, biar gini dari rumah ke depan jalan raya. Tapi kan 30 meter jauh juga, iya, Cing. makanya Panjang jauhan banget. Makanya 30 meter. Mau minta air sama yang di situ. Gue parkirnya di depan rumah Ius. Mau minta air sama tetangga nggak enak. Gue paling keselnya cuci mobil adalah pada saat gue ngangkat embernya, karena gue nggak pernah bisa steady tuh. Jadi kutrak, tinggal dikit sampai sono. Anjing. Jadi Gue tahu banget tuh perasaan itu, sih. ya, Tahu maksudnya banget. kena sini dulu Iya. kan. Kok orang gampang aja gue ngeliat orang ini dah. Orang ngangkat ember ya. Tapi kalau gue ngangkat ember nih kok kena mulu. Lo susah untuk ceritain ini ke orang yang tidak melakukan angkat Iya, ember. benar-benar. Karena kan geter, Cing. Iya. Berat. Berat gitu. Ya, Makanya dikit. di kungfu kan disuruh Iya. bawa ember, Iya, itu kan latih steady. keseimbangan. Iya, Nah, akhirnya kita, makanya waktu kecil kita nonton film itu, tahu tuh, Cing. Tahu, Oh, iya. ini tujuan. Berat ini. Iya, karena kan gedek, pasakan disuruh, ayo kamu isi air. Di bak gitu kan, Iya. dari mata airnya misalnya di puncak gunung gitu. Kita tahu tuh karena ya tinggal dikit, Iya. ya kan, Cing. Susah Nah, loh. susah. Angkat ember tanpa tumpah itu. Anak sekarang mah nggak pasti, nggak. Udah mana ini sakit Lecet. banget. Lecet. Iya. Makanya anak zaman sekarang tuh nggak tahu tuh, Cing. Rasanya air di ember tuh. Kayaknya anak gua nggak pernah dah bawa air di ember. Karena langsung aja ya. Iya. Anak lo pernah nggak? Enggak. Enggak kan? Dari dalam
situasi apa dia harus bawa air di ember ya? Udah nggak ada sekarang. Iya kan? Udah selang. Dulu nih, seminim-minimnya ya, kita nggak nyuci mobil, piket Piket sekolah di ya? sekolah. Kan bawa, ada orang, kan nggak semua depan kelas itu ada selang, Cing. Air itu kan cuma ada di kamar mandi. Yang mau nggak mau, Iya. kita kan ada tim-tim cowok yang tugasnya ngisi tuh. Nah biasanya tuh baru tuh sambil nunggu air di ember penuh kita silat tuh buat ya kan bercanda sama temen, wah tapi nunggu air penuh tuh baru lagi. Kenapa harus silat kan? Karate bisa. Dulu gitu, Cing, sambil nunggu air penuh ngapain gitu. Gitu. Bawa ember itu emang, gue keinget lagi deh tuh. Mana kan ember zaman dulu tuh yang buat pegangannya itu kan kawat, Iya. dilapisin Plastik. plastik. Iya. Ya plastiknya palingan usia 3 hari udah lecet. Jadi sini kena langsung kawat. Kawat peribet. Perih banget anjing. Kalau makanya kadang-kadang gue juga inget, ih, anjir, keriko lagi. Seneng banget kalau ngeliat ember yang ada pegangannya tuh. Ini kan kawat. Terus di tengah-tengahnya ada plastik tuh yang Iya. wah, anjing, bagus banget nih, kapan punya ember kayak gini. Ada gitu. Ada gue yang hal-hal kecil aja kayak gitu. Kayak lap aja deh. Lap tuh gue selalu nyari-nyari tuh karena dipakai bareng-barengan gitu. Gue bilang, Oh, buat ngelap apa ngelap? gue bilang ini nggak bisa apa ya dikhususin buat nyuci mobil gitu. Ntar lap yang ini nggak boleh. Ini jangan ini. Iya, buat ngelap ini. Iya. Makanya Karena belum ada lap dulu. Makanya mungkin karena pola asuh atau masa kecil kita yang kayak begitu, sekarang nih gue lebih mudah menghargai hal-hal kecil, Cing. Akhirnya gue baru sadar nih, oh iya, gue kenapa gue happy sama hal-hal kecil gitu, gue nggak terlalu ngoyo. Karena dulu sama, ngelihat ember yang masih ada kawatnya itu aja, ih enak banget, embernya masih ada kawat. Kadang-kadang kan udah copot. Iya, aduh copot tuh gitu baunya begini nih. Ya Allah, itu mah tinggal setengah itu. Nyampe mobil tinggal setengah, kuprak. Iya kan? Udah gini, ih enak banget. Mana sakit kan itu sih? Ini Kecil. iniannya nih, apa namanya Pinggiran bibirnya. ember. Bibirnya kita begitu kita jepit pakai jari. Ya Allah, bener. Jadi, makanya Bener. mungkin kita lebih menghargai hal-hal kecil karena waktu inner child kita memaksa kita untuk menghargai hal-hal yang lebih kecil karena keterbatasan. Tapi tergantung kita menggunakannya mungkin. Menggunakan inner child itu. Kalau inner child kita gunakan untuk membalas dendam, gue pernah beginiin, gue akan beginiin orang. Tergantung kita sih, ada beberapa juga yang akhirnya dendam. Kayak perpeloncoan, itu kan lebih banyak ke dendam. Walaupun bilangnya ini supaya kita kompak. Ini Nggak boro-boro kompak. Boro-boro, itu mah memang lu paling dendam aja Iya, dulu. Mbak. Dulu gue dipelonco, sekarang gue pelonco lo gitu. Tapi ngomongin ember lagi, Cing. Karena ini kenangannya tuh banyak gue tentang ember. Ember Cing. ya? Paling enak tuh pas kosong terus kita mau pulang, Cing. Lu taruh di mana biasanya embernya? Di mana? Lu taruh di kepala nggak? Enggak. Kan jauh, kan gede gue embernya. Masuk dong. Lu ember apa lu sih mah? Ember kecil. Enak gue ember gede. Ember gede kayak buat nyuci baju yang bisa buat ngerendam. Anjing berat banget. Berat banget makanya gue. Iya Allah, gue mah inget banget kalau masalah nyuci mobil. Gue tuh bener-bener inget tuh. Bokap gue yang gue inget nih. Lo mobil sebersih apa? Kalau peleknya kotor akan terlihat Kotor, bener. Jadi pelek yang harus dibersihin. Percuma loh kayak gitu. Semir ini juga belum ada, semir ban. Ngiteminnya pakai apa lu? Iya harus dibersihin, disikat. Ntar pas kering, ya abu-abu lagi kan. Kalau lagi basah hitam, enak liatnya. Pas kering, anjing abu-abu lagi. Bokap gue dateng dilihat. Itu kuncinya gue tahu tuh, Cing. Karena kan gue juga kalau gue nyuciin motor sih, mobil beberapa, tapi pas gue agak gede kayaknya mobilnya udah dijual, jadi lebih sering motor. Itu sabunnya harus banyak, Cing. Bener. Ya kan? Bener, dan iya. bilasnya harus bener-bener sabunnya hilang. Kalau dulu, gue tuh setelah pelek-pelek kan Pakai sikat gigi. pelek-pelek kaleng sikat gigi. Kalau sekarang kan dia punya semprotan tenaga Iya, kencang. dulu mah keluar boro-boro sendiri. ya, Cing, ya? Jadi harus kan banyak bolong-bolongannya tuh, inian tuh yang kaleng. Jadi digituin gitu. Ampun ya Allah. Nah itu, gue akhirnya inget tuh, kenapa ya? Abu-abu terus jadi kan mobil juga gitu, cat pintu nih, Cing, kan udah kita cuci nih. Wah, bersih nih. Tetap pas kering abu-abu ya kan. Ban sih yang terutama. Iya, Bang. Ban kan enak, hitam tuh enak ya, jadi kontras gitu kan. Iya, bener. Tapi pas ya, abu-abu.
Berarti abu-abu. Udah bayangin, udah basah kuyup. Iya. Barang itu. Itu bahasa kuyup, keringetan itu gue kalau ini. Itu gue spanning tinggi terus tuh setiap pagi beneran. Ayo tiap pagi lagi. Hiburan gue satu-satunya adalah sebelum itu gue nyetirin dulu. Oh, pura-pura. Jalan beneran, jadi gue setir bisa dari sendiri. Anjir SD, Cing. Nggak SD, SMP lah. SMP udah kelas 3-an baru Itu berani. bisa tuh? Iya. Oh, itu hiburan nih, itu? Iya. Keren dah itu ya kan? Keren dah, gitu. Nah, SMA udah gue ajak muter-muter. Tapi setiap pagi, trauma juga sih, Cing. Trauma Gua gue pagi. kok jadi Pagi lu tuh sih? males banget emang. Males pasti udah. Iya, karena abis ini Ke pasar lagi. ke pasar terus nyemir sepatu. Yang gue ngerasa gue terhina dah. Gue waktu nyemir sepatu. Anjir, gue nyemirin sepatu. Padahal gue di sekolahan gue juara 1 kayaknya. Kenapa gue harus nyemir sepatu? Nyemir sepatunya kan emang pakai bubuk kiwi. Iya, kiwi dulu bubuk. pakai yang dioles gitu Yang kan. dioles gitu, terus pakai sikat. Pakai sikat. Sikat Oh, nggak, sikatnya ditotol gitu. Habis itu baru pakai kain, baru mengkilat. Nggak ada tuh, Cing, yang yang langsung. Nggak mau, bokap udah ada itu. Bokap gua nggak mau. Emang udah ada yang cair? Udah kering, kulit kering Del, kata dia gitu. Kulit sepatunya. Nih kulit tangan saya kering jadi tahu. Sepatu udah kayak gitu, kan 2 sepatu, coklat sama hitam. Mereknya Sin Lee Seng, gue ingat banget. Sepatunya. Belinya di Pasar Baru itu. Sepatunya, Cing. Itu aja, Sin Lee Seng. Masih ada nggak, Cing? Masih ada tokonya di Pasar Baru. Gue ngeliat itu gue gedek, bukan ini, gue gedek. Sin Lie Seng. Sin Lie Seng. Sepatu. Oh tuh toko sepatu itu Sin Liang Seng. Tuh, Sin Lie Seng ya kan. Coba lihat. Sepatunya gambar. kayak gimana sih? Sepatu gitu-gituan, sepatu pantopel gitu. Coklat apa hitam gitu gue setiap pagi. Coklat apa hitam, Pi? Hitam. Gedek banget dulu ya. Tapi kangen sih, Cing. Pas Iya. udah gede ada kangennya gitu, Iya. ada kangennya. Ternyata dulu tuh waktu kecil itu ada value, Iya. ada nilai-nilai yang sebenarnya lagi coba diajarin ke kita aja nggak tahu aja. Betul. Mungkin gue sekarang jadinya hal-hal detil, lebih Lebih aware lebih gitu. peka Lebih sama peka. hal-hal detil, karena waktu kecil gue dijerumusin ke hal-hal detil, nyemir sepatu, pelek, belanja kan harus detil-detil semua tuh. Nah, makanya lu di keluarga lu yang paling sukses, Cing. Mungkin kali ya. Iya, Mungkin makanya kali kalau ya. anak mau sukses kuncinya itu tuh. Nyemir. Suruh nyemir. nyemir, cuciin mobil, belanja. Tapi di belanja ini banyak sekali hal-hal yang bisa gue markup. Duitnya ada nih. Duit. Kan sama nyokap. Hah? Kan Sendiri. Gue kan belanja nih, gue belanja sendiri belanja. Belanja Ya Allah, Cing. kelapa, belanjaan aja gua. Kok gue bisa ya, gue bingung nyokap gue dah. Jadi nulis nih listnya ini. Iya, nih belanja gitu. Gue udah tahu, gue bilang gue laki-laki sendiri, perasaan ya waktu saat itu ya. Perasaan gue disiksa banget dari. Kenapa sih hidup gue kayak begini banget ya? Itu lu naik apa? Ke pasar jalan Ke kaki? pasar kan dekat rumah gue di pasar. Malu waktu itu anak laki-laki. Iyalah pasti. Iya, gue cuman malunya yang gue ini. Anjing, gue suruh belanja ke pasar gitu. Tapi gue pikir gue dapet duit nih, gue bisa markup di sini. Gue markup di sini. Kayak bokap gue RW kan banyak fotokopi selebaran tuh zaman dulu. Lu juga disuruh. Gue yang suruh fotokopi ke Romangun. Jauh banget fotokopi, nggak ada di Oh, Pisangan. fotokopi mah nggak ada kayak sekarang, Cing. Nggak ada. Fotokopinya ke Romangun dari Pisangan naik mikrolet. Uang mikrolet bisa gue markup. Gue bilang ongkosnya, misalnya gocap, gue bilang ongkosnya cepet. Terus fotokopi yang 35, gue bilang gocap 1 lembar. Coba dikali berapa kan, banyak dapet gue duit. Itu aja hiburan gue tuh. Bisa pegang berapa, Cing? Kalinya? Banyak gue itu, pokoknya gue ada aja duit terus. Tapi mungkin lu nggak usah kesel ini kali, Cing. Sekarang karena dulu mungkin mah happy aja karena itu dapat duit, Cing. Iya, happy dapat duit, cuman kan jarang kalau fotokopi ini ya, RW. Itu ke pasar Ke sering. pasar ya. Terus gue nilep rokok tuh. Yang udah pasti nilep rokok. Nilep rokok gue dulu belajar rokok ya. Kalau nilep rokok gue, bokap gue tuh SD gue sama Ius nih. Kalau ngerokok. Jadi naro rokok tuh di kayak buffet lah gitu. Buffet Iya. tapi nggak nyender ke tembok. Jadi terus pura-pura gue jatuhin ke belakang buffet. Klek. Ntar gue ambil 1.
Ada lagi gitu. Ih, goblok. Gue rasa tahu. Bokap lu tahu ya? Tahu gue Ya. rasa. Gue rasa tahu, yakin. Maksudnya anak kecil aja bisa pikiran kayak gitu. Apa orang tua? Tahu ah, gue pikiran. Umur berapa, Cing? Hah? Umur berapa tuh? SD lah. SD-SD-an tuh masih filter ininya. Berarti lo ngerokok dari SD, Cing ya? Iya sama anak-anak itu kan. Jalan jauh banget, ngerokok jauh banget lagi. Ngerokok harus pindah RW. Karena bokap gue RW. Ketahuan ya. Ketahuan anak antara RW. anak Pak RW gitu. Udah, mau ngerokok harus pindah RW. Itu dulu anak kayak RW tuh sama kayak anaknya Raffi Ahmad lah, Cing ya? Mungkin ya, Karena sih. kan terkenal itu anaknya Raffi Ahmad tuh gitu. Iya. Lu kan anaknya RW tuh. Anak Pak RW gitu. Waduh, lebih dari 30 menit waktu habis. Minta si Sky minta dicengin lagi, minta dimarahin lagi deh. Apa netizen? Waktu habis ya, prepare closing. Lebih dari 30 menit. Ya, maksudnya apa lebih apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan dong ini, kelihatan. Oke lah kalau gitu. Ya, kita tutup aja udah nih. Tapi ngomongin masa kecil tuh inner child itu terkadang ternyata bisa punya dampak positif positif. juga sih kalau menurut gua. Dirasa atau tidak dirasakan ya. Dan sebenarnya kita juga tidak bisa memilih ini untuk dijadikan hal yang positif kalau menurut gue ya. Pembawaan kita aja lah. Iya, tergantung sudut pandang kita. Akhirnya kita Iya. mau ngambil hikmahnya gimana. Betul. Kalau gue akhirnya kayak ngerasa, makanya itu yang gue sedihin dari kehilangan bokap. Ternyata bokap gue segitu-gitunya, dia ninggalin banyak pelajaran loh buat Iya. gue. Pas gue udah tua tuh gue mikir-mikir, dia berani kayak gitu karena dia sayang sama gue gitu. Nah, sekarang gue ke anak gue nih pertanyaannya, Cing, berani nggak lu begitu gitu? Gitu, nggak tega ya? Iya, nggak tega kan? Iya. Kayaknya udahlah kalau lo bisa nyaman, ya udah nyaman aja udah. Iya. Nggak usah pakai ditempa zaman, nggak Nah usah. itu ya. Kalau kita kan bokap kita tuh, gue inget banget tuh bokap gue naik motor sama gue jauh gitu. Dia kan biasa naik mobil sama gue. Nah, di masa-masa kebangkrutannya itu dia ngajak gue naik motor terus dia bilang gini, ini Jakarta yang harus kamu taklukin bang, nanti gede. Karena kalau enggak kamu yang bakal ditaklukin sama kota ini, dia bilang Iya. gitu. Kalau kata gue mah itu lo, kalau gue lihat hubungan lo begini, sebenarnya bokap lo sayang banget kali, Iya, cuman bener. lo nerimanya. Bener, kita nerimanya. Nerimanya yang ini. Nggak. Dibanding sama bokap gue nggak ada ngomongnya. Bokap gue mah nggak ada ngomongnya, lu gue nggak ada ngomong sama sekali. Sekolah gimana? Mau masuk apa? Nggak ada bokap gue itu juga. Mau gimana nih kondisi? Nggak ada. Gimana ulangan bisa nggak? Nggak ada. Kalau jelek marahin. Kalau ini. Bagus dicuekin. Iya bagus dicuekin karena gue udah ada 6 orang di atas gue yang Iya. yang bagus. Jadi udah biasa Udah ya. biasa. Nah itu makanya kalau gue sih sekarang nih ya, mungkin teman-teman juga kalau misalnya lo ngerasa inner child lo atau masa kecil lo terluka atau apa, dijadiin bahan bakar yang positif aja. Betul, pasti bisa. Iya pasti kok. bisa. Akhirnya bisa. Ya kayak Iya. kayak hubungan gue sama bokap gue mungkin dulu jelek gitu. Gue jadiin energi untuk jadi yang lebih baik dari dia, udah. Betul. Terus wah dulu gue diinin, terus coba lihat dari sisi positif deh. Akhirnya sekarang gue ngeliat, oh iya ternyata banyak hikmah positifnya kok. Iya. Kayak lu akhirnya dulu sering disuruh cuci pelek, apa segala macam, lu jadi orang yang Detail, ya. jadi orang yang jauh lebih sukses. Gue sendiri sih yang disuruh-suruh, kakak gue kenapa Gue rasa semua kakak gue akan punya perasaan yang sama. Gue kayaknya paling berat nih ininya. Iya. Apa? Nah, iya ternyata dia begitu nyuci, kan. Dia masak, nyapu, ngepel tiap hari. Nah coba diambil hikmahnya, Iya bener. ya kan? Coba kalau teman-teman ngerasa terluka dulu inner child-nya apa segala macam, jadiin itu bahan bakar untuk jadi lebih baik aja. Iya, buat diri kita gitu. Iya. Ini kalau ini si Sky si inner child-nya disuruh-suruh ini kali ini. Suruh cepet lo cepet akhirnya di ini sih ya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican.